Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahilladzi 'allamal bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Walhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wallahi ma fil khalqi mithlu Muhammadin fil judi wal karami wal akhlaq. Fa huwa an-nabiyyul hashimiyyul mustafa min khiratil ansabi min adnan. فلو حاول الشعراء واتوا بأشعار من أوزان ماذا يقول واصفنا بعد الذي جاء في القرآن. ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأطهار وأصحاب الأبرار والأخيار وعلى ورثاته من علماء أهل السنة والجماعة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله وصدق رسوله sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa sahabat Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena berkat rahmat, kasih sayang, hidayah, petunjuk, inayah, naungan, serta nikmat sihah, kesehatan, afiah, nikmat batiniyah, juga terutama nikmat iman, Islam dan insyaallah ihsan, kita dapat menjalani ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya dan dapat bertemu kembali pada sesi lain daripada Zakat TV dalam acara Oase. Pemirsa Zakat TV dimanapun Anda berada yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan umat manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu figur yang kendati pun tidak pernah merasakan nikmatnya kasih sayang seorang ayah, kelembutan seorang ibu sehingga beliau setelah beliau berumur 6 tahun. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling menyayangi daripada orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan Al-Bazzar, al-barakah ma'a akabirikum. Keberkahan itu ada pada orang-orang yang tua di antara kalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Ayul a'mali afdal, katanya. Amalan apa sih Rasul yang paling afdal? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Yang kedua, summa ai, birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Coba kita analisa sebentar. Yang pertama, ketika ditanya ayul a'mali afdal, berarti amalan yang paling utama. Yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha, berarti hak Allah harus didahulukan daripada hakul bashar. Hak Allah harus lebih didahulukan daripada hak manusia. Jika kita masih bisa sholat awal waktu, kenapa harus di akhir waktu? Jika kita masih bisa membayar zakat, kenapa harus menunda-nunda? Jika kita bisa membantu orang bersedekah, kenapa harus menunda-nunda? Sebagaimana telah kami jelaskan, la yanfa'u bil qalil, la yanfa'u bil katsir. Orang yang tidak sedikit saja tidak dapat memberikan manfaat, apalagi diberikan banyak oleh Allah. Maka jika kita ingin menjadi orang yang terbaik, baik itu maupun fisarra wa dharra, dalam keadaan senang maupun susah, maka bersedekahlah. Yang kedua adalah birrul walidain, yaitu hakul bashar. Artinya apa? A'la haqqil bashar birrul walidain. Hak manusia, sesama manusia yang paling tertinggi adalah birrul walidain. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang laki-laki, siapa manusia di muka bumi ini yang paling berhak aku hormati? Ibumu. Lalu siapa lagi? Ibumu. Lalu siapa lagi? Ibumu. Kemudian terakhir Rasul menjawab lagi, ayahmu. Durhaka kepada orang tua
itu dapat menyebabkan dicabutnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dari seseorang. Bahkan dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kecuali salah satunya adalah dosa orang yang durhaka kepada orang tua. Yaghfirullah ta'ala man qama Ramadan wa shoma ila arba'ah mudmin rajulun mu'min khamrin aqul walidain qati'ur rahim wa mutasyahid wa musyahid. Di orang yang durhaka kepada orang tuanya itu sangat besar kemungkinannya. Sebanyak apapun dia sujud di bulan Ramadan, selapar apapun dia berpuasa, sebanyak gunung emas pun dia sedekah, jika dia masih berdurhaka kepada orang tuanya, maka tentu saja ampunan Allah, kasih sayang Allah tidak akan menjadi kebaikan bagi dirinya. Kemudian pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbakti kepada kedua orang tua adalah syarat di mana keridhaan Allah Subhanahu wa taala dapat menjadi naungan kita baik di dunia maupun di hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah, keridhaan Allah terhadap kita itu ada pada keridhaan orang tua. Dan murka Allah Subhanahu wa taala ada juga pada murka orang tua. Oleh karena itu, hendaklah kita berhati-hati dalam bermuamalah kepada orang tua. Wala taqul lahum ma'uf. Jadi kita berkata saja sudah tidak boleh. Wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karim, apalagi menghardik mereka. Wa qul lahum qawlan karima. Berbuat baik kepada orang tua, bersikap sopan kepada orang tua adalah akhlak daripada para nabi. Allah mensifati Nabi Yahya di dalam surat Maryam jelas sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, birra walidaini walam yakun jabbaran asiya. Nabi Yahya itu sangat sayang kepada kedua orang tuanya dan tidak pernah sekalipun Nabi Yahya itu bersikap sombong apalagi angkuh pada kedua ibu bapaknya. Mungkin ada kalanya kita melihat fenomena di mana orang tua kita mempunyai harta yang lebih sedikit daripada kita. Kita sebagai anak sudah sukses, kita sebagai anak sudah mapan. Orang tua kita anggap orang yang mempunyai pendidikan di bawah kita, mempunyai harta di bawah kita, status sosial di bawah kita. Cara kita memperlakukannya pun berbeda. Ketika orang tua menelpon, kita berkata-kata dengan perkataan yang tidak sopan. Mengapa menelpon? Saya sedang sibuk dan lain sebagainya. Namun ketika atasan kita menelpon, kita perlakukan dia seperti Tuhan. Nauzubillah summa nauzubillah. Ada satu hikmah menarik. Syekh Ramadan Arbuti, Said Ramadan Arbuti, yang meninggal, yang syahid waktu di Suriah, yang terkena bom saat beliau mengajar, itu pernah menghadiri satu perkumpulan bersama pejabat. Lalu ketika selesai perkumpulan, Syekh Ramadan Arbuti ini diminta untuk menghadiri perkumpulan lain. Syekh Ramadan Arbuti waktu itu sudah tua. Lalu Syekh Ramadan Arbuti mengatakan dikatakan kepada Syekh, ayo ikut kami. Lalu apa yang Syekh Ramadan Arbuti katakan? Sebentar, saya ingin izin kepada orang tua saya dulu. Syekh Ramadan Arbuti tinggal berpisah dari orang tua. Namun dengan demikian, beliau tetap meminta izin kepada orang tuanya. Ketika meminta izin kepada orang tuanya di telepon, Naam, iya, tidak pernah berkata la, li'anna hakaza, li'annani muttarrun jiddan, li'annani mulih jiddan, karena saya terpaksa, karena saya terdesak. Tidak ada dialektika apapun antara Syekh Ramadan Arbuti dengan orang tuanya. Maka zumalanya, jamaahnya mengira waktu itu fine saja, there won't be any problems gitu, nggak masalah sama sekali dengan Syekh Ramadan Arbuti. Namun ternyata ketika ditutup telepon mengatakan, ayah saya tidak mengizinkan saya untuk pergi bersama kalian. Subhanallah. Para pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi selanjutnya kita akan memperdalam lagi kajian kita tentang kedua orang tua ini sehingga dapat menjadi manfaat, sehingga benar-benar dapat kita berimtisal dengan awamirillah, yaitu birrul walidain. Tetap bersama kami dan jangan kemana-mana. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati.
Saya, Ipo Santosa, zakat di dompet duafa. Dompet duafa. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, urgensi manusia dalam menghargai kedua orang tuanya sangat dicamkan betul di dalam sunnah dan Al-Quran. Salah satu hadis yang mengurgensikan kepada kita untuk selalu berbuat baik, hassa 'alal khair, hassa 'ala fi'lil khair. Salah satunya adalah man arada ayyubsat min rizqihi wa yansa min asarihi falyasil rahmah. Jadi barang siapa yang ingin rizkinya diluaskan, umurnya dipanjangkan, maka dia hendaklah menyambung silaturahmi. Silaturahmi yang paling utama, sebagaimana kita dapat mengambil istinbat daripada hadis yang pertama, adalah kepada kedua orang tua kita. Jika kedua orang tua kita tinggal berjauhan dari kita, jangan pernah untuk lupa menelponnya, paling tidak sehari sekali. Karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput. Bisa jadi kita meninggalkan orang tua kita lebih dahulu, bisa jadi orang tua kita meninggalkan diri kita terlebih dahulu. Ada seorang yang mengatakan bahwasanya jika seorang ibu sudah tiada, maka seolah-olah rahmat Tuhan sudah dicabut setengahnya daripada kehidupan seseorang. Namun banyak dari kita yang tidak mengindahkan atau menghiraukan daripada pesan-pesan yang sangat baik tersebut. Pemirsa Zakat TV dimanapun Anda berada yang insya Allah selalu dimuliakan Allah, birrul walidain selalu disebutkan, diiringkan dengan ibadah kepada Allah di dalam Al-Quran. Ini sangat harus kita perhatikan betul, di mana tujuan yang pertama adalah untuk ibadah kepada Allah, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman setelahnya mengikutinya dengan birrul walidain. Wa qada rabbuka, dan Tuhanmu telah memerintahkan alla ta'budu illa iyyah, dan janganlah engkau menyembah kecuali selain Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Selalu seperti itu. Wa'bud rabbaka wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kamu kepada Allah, jangan kamu syirik kepada Allah, jangan kamu menyekutukan Allah, dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua, apalagi seorang ibu, sudah mengandung kita selama kurang lebih 9 bulan. Seorang ibu menghabiskan waktunya untuk mendidik anaknya bahkan sejak dalam kandungan. Ia selalu berdoa setiap sholatnya, mendoakan kita ketika kita di dalam kandungan, mendoakan agar kita menjadi anak yang soleh, mendoakan agar kita menjadi anak yang berbakti, mendoakan agar kita tidak terjerumus ke dalam ruang-ruang jurang-jurang kemaksiatan, kenistaan, mendoakan kita agar selamat dunia akhirat. Bahkan tak jarang ia harus bangun malam karena menahan rasa sakit, seorang ibu harus bangun malam karena menahan rasa perih dan lain sebagainya. Ia harus memakan makanan yang mungkin ia tidak sukai guna menjaga kesehatannya. Subhanallah, seorang ayah pontang-panting, capek mencari nafkah untuk membiayai persalinan, kebutuhan kehamilan istrinya, menjaga nutrisi anaknya, agar anaknya selamat, agar ketika anaknya lahir tidak ada kecacatan, selalu konsultasi kepada dokter, dan itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tak jarang sang ayah pulang malam, pergi pagi, kemudian perginya malam, kemudian pulang pagi mencari tambahan untuk membiayai biaya persalinan. Kemudian ketika kita sudah besar, kita mulai bisa merangkak, mulai kebutuhan kita menambah, mulai dari susu, pakaian, biaya ke dokter dan lain sebagainya. Kemudian kita naik lagi umur kita, biaya pendidikan semakin tinggi. Apakah orang tua kita berada pangku tangan? Apakah orang tua kita kemudian mengatakan, tidak perlu? Bayangkan saja perbedaan antara syariat Islam dengan syariat yang ada ketika bangsa Arab itu turun sebelum Islam. Di sekitarnya, taruhlah kita mengambil permisalan Romawi. Di Romawi, seorang anak jika lahir, ia diletakkan di bawah kaki ayahnya. Kemudian jika sang ayah itu mengangkat kakinya ke atas, maka anak tersebut artinya ia mau untuk merawat anak tersebut. Namun jika tidak, anak tersebut ditinggalkan di tempat sebagaimana keinginan sang ayah. Ia ditinggalkan kadang di tempat-tempat ibadah. Jika ada yang mengambilnya, mengadopsinya, maka beruntunglah ia. Namun jika tidak, maka ia akan dibiarkan mati kelaparan, mati kehausan, mati kedinginan, dan lain sebagainya. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dunia Romawi kuno pun sangat tidak adil. Kenapa? Karena seorang kepala keluarga berhak untuk membunuh
berhak untuk menyiksa siapapun yang menjadi anggota keluarganya. Berbeda dengan ajaran Islam yang sangat mulia. Islam mengatakan bahwasanya setiap dari kita adalah pemimpin dan mempunyai tanggung jawab terhadap apa yang kita pimpin. Ketika seorang tua mempunyai anak, maka ia otomatis bertanggung jawab terhadap sandang, pangan, dan papanya, terhadap pakaiannya, makannya, kesejahteraannya, dan juga pendidikannya. Maka ketika menjadi orang tua, itu bukanlah hal yang sepele dan hal yang gampang. Oleh karena itu, pernah ada suatu ketika seorang membanggul ibunya keliling tawaf di Ka'bah, keliling tawaf sambil menggendong ibunya. Ketemu dengan sahabat Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Lalu kata beliau, "Ya Ibnu Umar, apakah apa yang aku lakukan sekarang ini dapat membalas budi baik ibuku? Wallahi, walaupun engkau menginfakkan 1 gunung emas pun engkau tidak dapat membalas perbuatan baik daripada ibumu." Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sadari betul urgensi daripada memuliakan kedua orang tua. Keduanya dapat menjadi satu jalan menuju surga, namun juga dapat menjadi jalan menuju neraka, dan dapat menjadi jalan menuju kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ridullah fi ridho walidain, wa sukhtullah fi sukhti walidain." Ridho Allah Subhanahu wa taala ada pada ridho kedua orang tua, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ada pada kemurkaan orang tua. Jika orang tua kita menyuruh kepada kebaikan, maka harus segera kita untuk menyegerakan. Namun jika orang tua kita menyuruh kita kepada kemaksiatan, maka kita diwajibkan untuk tetap berbuat baik. Untuk setidaknya tetap berbuat baik. Begitulah Al-Quran mengajarkan kita. Jangan karena orang tua kita punya sedikit kekurangan. Jangan karena orang tua kita mungkin pendidikannya kurang, atau mempunyai kekurangan dari sisi finansial, sehingga kita tidak menganggapnya lebih daripada orang tua yang hanya sudah melahirkan kita. Jangan sampai kita masuk ke dalam kerak-kerak neraka karena mendurhakai kepada orang tua. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah yang menarik sekali. Ada 3 orang yang berjalan, kemudian karena hari hujan, mereka masuk ke dalam gua. Kemudian gua tersebut tertutup oleh batu besar. Berkatalah salah seorang dari mereka, "Wahai sahabat-sahabatku, ingatlah amalan-amalan terbaik dalam hidupmu." Maka salah seorang dari mereka berkata, "Ya Allah, aku mempunyai orang tua yang sudah tua renta. Dan aku setiap hari memerah susu untuk memberikan minum mereka berdua. Dan aku tidak pernah sekalipun aku memberikan susu itu kepada orang lain sebelum aku memberikan susu itu kepada kedua orang tuaku. Suatu saat, aku pergi bekerja hingga larut malam, mengumpulkan kayu. Ketika aku pulang, orang tuaku sudah tertidur. Aku pun kembali memerah susu. Aku tunggu orang tuaku sampai bangun. Anakku menangis, merengek-rengek meminta, namun aku tidak memberikannya. Jika memang aku melakukan itu ikhlas karena dirimu ya Allah, maka bukakanlah batu itu. Lalu batu tersebut terbuka. Subhanallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang sudah pasti sahih. Maka hendaklah kita dapat mengambil intisal, kita dapat mengambil ibrah sebagaimana perintah Allah, fa'tabiru ya ulil absar. Wahai orang-orang yang mempunyai mata hati, maka ambillah pelajaran. Jangan kemana-mana, karena saya akan segera kembali setelah yang satu ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah telah kita bahas daripada keutamaan atau fadilah berbakti kepada kedua orang tua. Kita telah membahas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengikuti kata-kata perintah untuk beribadah kepada Allah, jangan berbuat syirik kepada Allah, selalu dengan jangan melakukan sesuatu yang durhaka atau berbaktilah kepada kedua orang tua. Seolah-olah gravitasi daripada beribadah kepada Allah
serta gravitasi daripada berbuat baik kepada orang tua adalah seimbang. Allah Subhanahu wa taala tidak main-main, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasannya ridallah fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Apalagi di bulan Ramadan, bahwasannya tidak diampuni dosa orang-orang yang salah satunya adalah dosa orang yang berdurhaka kepada kedua orang tuanya. Pemirsa Zakat TV dimanapun Anda berada, Al-Quran memerintahkan kita untuk mengambil i'tibar. Fa'tabiru ya ulil absar. Kedatipun ayat i'tibar ini sering digunakan oleh ulama usuli untuk mengidentifikasikan atau mendefinisikan qiyas sebagai ilhaq amrin ghairi mansusin ala hukmihi bi amrin mansusin ala hukmihi lishtiraki ma fi illatil hukm. Namun secara umum kita dapat mengambil pelajaran dari ayat ini bahwasanya kita harus mengambil ibrah-ibrah daripada kisah-kisah yang telah lampau. Oleh karena itulah banyak kisah-kisah di dalam Al-Quran yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman supaya menambah keimanan dan ketakwaan mereka. Ada satu kisah dikisahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan sebelum terjadinya kisah tersebut, yaitu kisah tentang Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah seorang qila annahu tabi'in wa qila annahu minas sahabi. Dikatakan ia dari tabi'in dan dikatakan ia bukan sahabi, dan yang sahih adalah dia adalah dari tabi'in. Karena ta'rif daripada perbedaan tersebut terjadi karena ta'rif daripada sahabi itu sendiri. Apa ta'rif sahabi? Apa ta'rif definisi daripada sahabat? Uwais Al-Qarni adalah seorang yang sopak, mempunyai penyakit sopak. Ibunya adalah orang yang tua renta serta buta. Dapat kita bayangkan seseorang yang mempunyai penyakit seperti itu dengan orang tua yang buta, ayah yang sudah tiada, tentu akan sangat sulit sekali mendapatkan tempat di masyarakat. Tentu baginya akan sulit sekali memperoleh pekerjaan, akan sulit sekali baginya untuk berhubungan dengan sosial. Namun demikian Uwais Al-Qarni tidak putus asa. Keinginan dan kecintaannya terhadap ibunya membuatnya selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana inda dzanni 'abdi bi, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku seperti prasangka hambaku kepadaku, wa ahsin dzannaka billah, maka perbaikilah prasangkamu kepada Allah. Itu selalu yang dipegang oleh Uwais Al-Qarni. Ketika ibunya kelaparan, Uwais Al-Qarni mencari nafkah untuk memberi makan ibunya. Ketika ibunya merasa sakit, Uwais Al-Qarni kemudian mencari nafkah untuk mengobati ibunya, dan seterusnya. Menghilangkan keinginan, mengalahkan keinginan Uwais Al-Qarni untuk bertemu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga suatu ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, akan ada seseorang dari masamu, seorang yang sangat patuh kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya, dan dia berasal dari Yaman. Maka jika engkau bertemu dengannya, maka mintalah doa kepadanya. Lantas Sayyidina Ali berkata, ya Rasulullah, doa apa yang harus aku minta? Mintakanlah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosamu. Al-Kisah, sampailah Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Perawakannya sangat biasa, karena ada bekas penyakit sopak di tubuhnya, dan itu dapat diidentifikasikan oleh mereka berdua. Terkaget-kaget Uwais Al-Qarni. Siapa kalian berdua? Kami adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dunia ini, sebagai seorang Muslim, siapa yang tidak kenal oleh Sayyidina Umar? Orang yang membebaskan Irak, orang yang membebaskan Syam, orang yang membebaskan Mesir dari tangan-tangan para penjajah kufar, orang yang membuat negara-negara tersebut futuh dan makmur. Orang yang sangat ijtihadnya sangat terkenal, siapa yang tidak kenal? Ibaratnya Sayyidina Umar adalah seorang raja yang besar. Siapa juga yang tidak kenal oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah? Dinamakan Sayyidina Ali adalah orang yang paling mengerti daripada sabda-sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Sayyidina Ali pula adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Ingin menemui satu orang yang tidak terkenal. Maka Uwais Al-Qarni itu dikenal dengan sebutan, dengan julukan terkenal di langit namun tidak terkenal di bumi. Ketika Sayyidina Ali minta doa oleh Uwais Al-Qarni, tangan Uwais Al-Qarni bersinar. Lalu ketika Uwais Al-Qarni ditanya oleh Sayyidina Ali, ingin kemana engkau setelah ini? Aku ingin pergi ke Kufah. Kufah ada di Irak. Lalu Sayyidina Ali berkata, apakah harus aku tuliskan surat kepada gubernur Kufah untukmu? Lalu apa jawab Uwais Al-Qarni? Tidak, karena sesungguhnya aku lebih suka menyendiri di tengah keramaian. Subhanallah. Dari sini kita dapat mengambil satu ibrah yang sangat besar,
wahai kaum muslimin, pemirsa Zakat TV dimanapun Anda berada, bahwasanya untuk mencapai ridho Allah, untuk mencapai makom ataupun level ataupun tingkat di mana doa kita dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama simpel sekali. Kenapa? Kita tinggal kembali ke rumah kita, berbuat baik kepada kedua orang tua kita, cium kepalanya, cium tangannya, penuhi segala hajat mereka, katakan bahwasanya kita mencintai mereka karena Allah, itu saja sudah cukup bagi kita untuk memasukkan kita ke dalam surga. Betapa tidak seorang Uwais Al-Qarni begitu berbaktinya kepada ibunya sehingga orang-orang sekaliber sebesar raja seperti Sayyidina Umar, sebesar raja seperti Sayyidina Ali datang untuk meminta doa kepadanya. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang sahabat yang waktu itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dengan dosa aku yang sebanyak ini, apakah aku akan masih memungkinkan bagiku untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala?" Mungkin. Apakah engkau mempunyai ibu? Tidak. Apakah engkau mempunyai bibi? Iya, aku mempunyai bibi. Maka uruslah segala kebutuhannya. Yang pada intinya, ketika seseorang itu ibunya sudah meninggal, bukan berarti ia lepas tanggung jawab. Ketika ia mempunyai keluarga yang masih bersaudara dengan ibunya, maka itu pun menjadi tanggung jawabnya. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbakti kepada orang tua bukan hanya pada saat orang tua kita masih hidup, namun berbakti kepada kedua orang tua dapat kita lakukan setelah mereka meninggal, sebagaimana hadis yang sangat terkenal yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Idza mata ibnul Adam in qata anhu amaluhu illa min thalathatin." Kalau anak Adam itu mati, maka amalnya terputus kecuali 3, illa min shadaqatin jariyatin, kecuali dari sedekah jariyah, sedekah yang kita amalkan untuk Allah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu-ilmu yang kita nafkahkan, kita sedekahkan. Karena al-ilmu bita'allum wa ta'lim, ilmu itu dengan mengajarkan. Kalau kita mampu bersedekah dengan ilmu, bersedekah. Awwaladin salihin yad'ula, atau anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Rasulullah SAW juga bersabda, "Uzkuru mahasina mautakum." Ingatlah kebaikan-kebaikan yang ada pada orang yang telah berlalu di antara kalian. Rasul SAW juga bersabda, "Al-barakah ma'akabirikum." Keberkahan itu ada pada tetua-tetua di antara kalian. Maka daripada itulah, kaum muslimin jamaah Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita muliakan kedua orang tua kita. Mari kita tinggikan derajat kita dengan memuliakan kedua orang tua kita. Mari kita meminta maaf kepada mereka jika mereka masih ada ataupun jika mereka sudah meninggal. Kita penuhi hajat-hajat mereka, kita mintakan ampunan kepada mereka. Insya Allah mereka adalah jalan kita menuju surga. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.